baru kelar terpasang nih race exhaust yang Valvetronic turbo back dari depan sampai ke belakang. Rupanya yang itu downpipe-nya belum terpasang karena hari ini udah keburu sore. Hari ini yang udah kepasang sampai belakang gue mau kasih lihat dulu nih update-nya. Jadi knalpotnya ini standarnya bisa dilihat di sini nih. Yuk. Jadi ini adalah full exhaust system dari Maserati. Quattroporte ini standarnya juga bisa dilihat ya, udah ada valve-nya, tapi dia masih pakai vakum. Dan yang kita udah ganti itu sistemnya udah yang pakai elektrik. Nanti gua akan kasih lihat yang di sana. Terus di sini X-pipe yang depannya ini masih ada tabung resonator. Nah, yang kita udah ganti juga, nanti udah nggak ada tabungnya. Sama di sini bisa dilihat. Nah, di sini bisa terlihat downpipe yang original bawaannya Maserati, dia masih ada katalik. Katalik ini fungsi untuk menyaring gas buang, dan yang kita udah ganti ini tipenya yang catless, lalu kita balut dengan pembungkus DEI exhaust wrap ya. Nah, ini biar panasnya ini nggak nyebar di ruang mesin gitu, dan juga menambah bagus exhaust flow karena panasnya tetap di dalam, tapi yang di luarnya tetap terjaga dingin. Valve-nya di sini nih kita udah menggunakan yang tipe elektrik ya, jadi lebih bagus dibanding yang tipe vakum gitu, karena dia gerakannya lebih cepat dan juga bisa dikontrol melalui OBD. Nah, yang bikin beda juga nih, sekarang motif karbon di knalpot itu udah jadi hal yang biasa, tapi yang ini hal baru nih, zaman karbon zaman now. Bisa dilihat, kelihatannya kayak knalpot kotor ya di sini ya, tapi ini adalah motif karbon yang terbaru menurut race exhaust, jadi terlihatnya kayak dirty, ini kayak raw karbon gitu loh. Jadi ini karbon asli, dalamnya stainless steel seperti biasa. Ada juga yang titanium, cuman si owner memilih yang model baru ini karena kelihatannya jauh lebih keren dan juga kitnya gede banget ya, bisa dilihat nih kayak Maserati punya exhaust, bentuknya agak oval, kalau ini bentuknya bulat besar. Ini terpasang quad exhaust, lalu di sini ada dua tabung muffler besar ya, dan di sini ada Valvetronic unitnya itu. Ke sana semuanya bisa dilihat itu udah langsung straight pipe sampai depan masuk ke downpipe catless. Nah, udah ganti begini nih, kerennya walaupun udah tabung resonator cuma ada dua di belakang, kita jamin suaranya itu nggak akan dengung masuk ke kabin. Nah, itulah hebatnya exhaust yang dibikin sama mereka. Halo guys, akhirnya di hari ini kita udah selesai nih si mobil Maserati Quattroporte ini. Tadi kita udah langsung custom driving juga, kita tes beberapa mapping. Dan gimana menurut kalian, suaranya keren nggak? Itu yang pasti suaranya sih kenceng banget ketika valve dibuka. Dan waktu kita tutup tadi suaranya mungkin mirip-mirip sama standar gitu, sedikit lah lebih berisik. Yang pasti dikasih option untuk kita bisa pindah suara itu berguna banget. Apalagi di mobil-mobil yang knalpotnya diameter gede ini, pasti kalau tiap kali start pagi hari berisik, yang ada diomelin tetangga atau diomelin istri. Nah, yuk, gue mau kasih lihat nih hasilnya tadi, gokil banget. Jadi di sini bisa dilihat kenaikan powernya ini sangat-sangat signifikan guys. Standarnya itu yang udah dimodifikasi juga dengan penggantian exhaust full system, didapat hasil 285,5 wheel horsepower. Dan yang sudah di tune itu didapatkan hasil 358,6 wheel horsepower. Yang artinya kalau on engine-nya itu sekarang sekitar 483,8 engine horsepower. Gede banget guys. Nah, bisa dilihat juga kan kenaikan powernya ini dari RPM bawah udah langsung ada. Ini di RPM startnya kita ada RPM 2000, ini udah langsung beda sampai berapa nih? Dari 91,7 jadi 176. Naiknya sangat-sangat signifikan. Yang pasti mobil ini tampilannya boleh nggak kelihatan kayak sport car, kelihatannya kayak mobil rapi om-om banget nih, tapi begitu dibejak, wah tenaganya gila banget. Dan suaranya juga
setelah ganti exhaust ini kan suaranya berisik banget ya. Dan kenaikan torsi juga sama, bisa dilihat sangat-sangat signifikan. Torque grafnya ini di RPM berapa nih? Oke, di RPM 4000-an ini bisa dilihat sangat-sangat jauh bedanya ya. Naik sampai 120 Nm on wheel, yang artinya sekitar 150 Nm on engine. Itu dijamin berasa banget. Emang sebuah hal yang biasa dari mobil 3000 cc twin turbo. Emang bisa didapat hal seperti ini gitu. Jadi ini bukan memaksakan atau gimana. Boost turbonya pun kita juga nggak mau terlalu tinggi. Kita ambil yang cukup aman buat si mobil biar nantinya nggak ada masalah dengan partnya dia. Yang penting harus menggunakan oktan tinggi, oktan 98. Jadi buat teman-teman yang punya mobil yang namanya di tuning itu, kita tergantung ya targetnya apa. Tapi biasanya yang namanya tuning, kita mau naik power, selain kita mau irit itu kita mau naik power. Dan ketika naik power itu udah pasti kita naikin settingan dan nggak bisa lagi diisi dengan oktan rendah. Kecuali emang tujuan dari awal bilang hanya mau pakai oktan rendah, nanti kita akan bikinin mapping yang untuk oktan rendah, tapi ya nggak bisa ngaruh power naik tinggi juga gitu. Jadi selalu ada trade off-nya kalau bisa dua-duanya mau. Dengan angka segini ini, gue penasaran banget nih guys, kira-kira kayak apa ya rasanya di jalan. Habis ini kita coba ya di jalan biar kita bisa dengar suaranya, plus ngerasain experience mobil dari yang standarnya 285 horsepower ini menjadi 358. Rasanya kayak gimana? Yuk kita tes di jalan. Halo guys, nah ini sekarang gue lagi nyeting knalpot nih, bukan main PUBG. Jadi gue lagi nyeting knalpotnya ini dengan aplikasi yang di handphone. Jadi kita tujuannya itu biar bisa setting ketika RPM yang kita mau, dia otomatis terbuka gitu. Nah ini kan yang kayak tadi gue bilang nih, ada berapa mode ya. Ini ada yang off, on, sama auto. Nah contoh di sini gue setting sekarang di RPM 3600. Nah dia nanti akan terbuka sendiri nih guys kalau di RPM segitu. Jadi ketika kita set di RPM 3600, nanti dia akan terbuka. Atau bisa juga kita pakai opsi yang off sama on. Dan ada juga pilihan pakai remote yang ini atau gesture control. Nah jadi banyak banget nih pilihannya. Tapi kalau gue sendiri, setelah kita udah setting pertama kali dari handphone ini, berikutnya kita udah tinggal pakai ini aja. Jadi nggak perlu lagi rubah-rubah pegang-pegang handphone pas jalan biar lebih aman gitu. Oke, sekarang kita mau coba di jalan, kita tes, kita cari jalan kosong dulu. Yuk guys. Nah sekarang kita udah aktifin mobil ini di mode sport. Suspensionnya juga udah yang tipe sport, dan ininya sekarang kata di manual mode. Berhubung mobil ini penggerak belakang, gue nggak berani deh matiin traction controlnya. Soalnya takut melintir dengan torsi yang udah hampir 700-an tadi gitu. Kita cari aman aja deh. Sekarang kita menuju keluar dulu untuk cari jalan kosong guys. Nah ini pertama kali nih gue cobain Maserati yang Quattroporte ini nih. First impression gue, ini mobil sama sekali nggak kelihatan kayak mobil sport ya. Bener-bener rasanya tuh kayak nyetir mobil om-om gitu. Mobil om-om tapi tenaganya buas banget guys. Jadi jangan salah nih, walaupun tampilannya emang nggak dibikin buat kita main-main di sirkuit begitu, cuman emang Maserati itu kan sebuah brand yang ditujuin buat mobil apa ya, mungkin eksekutif yang demen mobil supercar gitu kali ya. Nah, mesinnya sendiri ini yang bikin Ferrari kalau nggak salah, dan tentunya mesinnya Ferrari nggak bisa dianggap sebelah mata nih, apalagi yang ini turbo guys, twin turbo bahkan. Nah, sekarang kita coba nih kalau ada jalan kosong. Oke, depan jalan kosong kita tes. Sekarang ada di D dan valve-nya open. Wow, gokil guys, tarikannya berasa banget. Emang nggak bohong nih, Maserati punya engine powerful banget, apalagi yang udah kita tuning. Nah habis ini gue mau cari jalan kosong lagi dan kita akan tes dengan manual mode. Tombolnya di mana ya? Di lampu merah kita tutup valve-nya, jadi nggak berisik dan ngeganggu orang lain guys. Kalau jalanan kosong nggak ada ini, baru kita buka untuk kita ngedenger suaranya. Dan di auto kita coba ya, abis ini kita akan cruising di auto untuk mendengar suaranya kayak apa nih. Tarikannya gokil banget nih. Sayangnya jalan
jadi kita nggak bisa coba terlalu pol nih. Tapi yang jelas tarikannya gokil banget. Torsinya ini benar-benar nampol ya dari RPM bawah, badan kita udah ketanam di kursi. Dan yang pasti kalau ceritanya gue supir, bos gue di belakang, gue bejak gitu, mungkin si bosnya bisa pucet. Oke, dan sekarang gue coba sekali lagi dengan mode auto ya. Tadi kan kalau, nah ini nih sekarang mode close, benar-benar suaranya itu hampir nggak kedenger, jadi di dalamnya itu sangat-sangat nyaman buat kita nyetir harian atau dengar musik gitu. Tapi yang kita mau coba sekarang yang auto mode itu, biar kita bisa ngetes lagi jalan santai gini, dan ketika gue bejek dia terbuka sendiri, Pak. Walaupun di dalam nggak terlalu berasa sih, karena mungkin bodinya panjang, wheelbase-nya, jadi mobil ini rasanya nyaman banget gitu. Tapi begitu kita ngelihat si speedometer, tahu-tahu waduh udah hampir 200 aja kali kalau di tol. Nah, makanya mobil-mobil seperti ini emang diciptakan untuk kenyamanan, tapi ketika kita mau enjoy speeding atau ketika demen ngebut, pasti masih bisa dirasain karena mobil ini performanya juga rupanya gokil banget. Nah ini bisa dilihat nih, gue sekarang di manual mode mobil. RPM-nya ini sekarang di 2000-an gitu ya. Tadi gue setting di 2750. Nah kita lihat nih, sekarang RPM di 2750. Manual mode-nya terbuka sendiri guys. Jadi nggak usah ribet-ribet pencet-pencet lagi. Biarin komputernya yang udah pinter yang ngitung sendiri gitu. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke workshop. Kita mau ngecek lagi mobilnya ini final sebelum nanti kita kembaliin ke customer ya. Kurang lebih gitulah guys, update dari modifikasi mobil supercar nih Maserati. Dari kemarin startnya itu datang dia masih full standar, lalu kita lakukan penggantian full exhaust race exhaust yang Valvetronic dengan gesture control, dan juga kita remapping ECU-nya menggunakan Lipitune Stage 2 dengan Octane 98. Hasilnya seperti yang tadi kita bahas tadi, mobilnya aman, mudah-mudahan customer happy, dan juga bisa dipakai sama satu keluarga nih, karena mobil ini yang pakai ternyata nggak cuma doi, tapi bokap nyokapnya semuanya pakai. Oke guys, gitu aja. Buat kalian yang punya Maserati, mobil-mobil Ferrari, Lamborghini, jangan ragu buat datang ke kita, karena kita punya semua alat-alat dari tool scanner, lalu juga alat-alat untuk mapping ECU, dan untuk modifikasinya kita juga bisa dari exhaust, intake, segala macam. Drop call aja kalau misalnya ada mau pertanyaan ke nomor kita yang tertera di profile, dan juga bisa mampir langsung ke workshop kita di Bursa Otomotif Sunter, Blok E nomor 1 dan 10. Jadi kita ada 2 workshop. Oke, jangan lupa untuk subscribe, follow, dan juga like semua video-video kita nih yang ada di IGTV atau di YouTube. Dan apabila kalian ada pertanyaan, bisa langsung drop di komen atau langsung juga kontak kita aja. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.